bulan ini sering lelah gitu ya sus, terus juga nafsu makannya juga menurun ya, terus juga ibunya ya baru 1 bulan terakhir ini dia benar-benar nggak berdaya gitu. Kenapa ya sus? Oke, 1 bulan terakhir ya? Iya, tapi baru mengalami penurunannya itu benar-benar lemesnya itu baru 1 minggu terakhir. 1 minggu terakhir ya, berarti kerasa lemas banget ya? Iya. Oke, Ibu untuk kegiatan di rumahnya bagaimana Ibu? Apakah dibantu atau bagaimana sebenarnya nih? Jadi untuk bangun atau ke kamar mandi pun harus dibantu ya sus, karena benar-benar lemes ya 1 bulan terakhir kan emang lemes gitu. Nah yang lemes bangetnya itu kan 1 minggu terakhir ini ya. Iya. Jadi selama 1 minggu ini tuh untuk BAK, BAB-nya dia, bahkan untuk berjalannya itu tetap harus dibantu sama anak-anak. Oke, dibantu ya. Ibu apa yang Ibu rasakan? Lemas. Terus kuat nggak? Kalau coba angkat tangannya bisa? Oke, coba Ibu. Sini. Ibu dorong tangan saya. Oke, coba. Nih, dorong tangan saya. Oke. Tahan tangan saya. Oke. Ibu, untuk lelahnya Ibu, apakah Ibu merasa kayak terganggu seperti itu, Bu? Sangat terganggu. Oke, sangat terganggu ya. Terus untuk kesehariannya Ibu, apakah lelahnya itu sering terjadi atau bagaimana? Jadi mudah terasa lelah ya? Oke. Kalau untuk di siang hari Ibu, apa yang Ibu lakukan? Kegiatan apa yang Ibu lakukan untuk di siang hari? Tiduran ya? Jadi berarti untuk hariannya itu untuk 1 minggu terakhir ini dibantu 100% sama keluarga ya? Oke. Jadi untuk melakukan aktivitas kayak makan, terus kayak mau minum gitu, apakah Ibu masih kuat gitu untuk memegang gelas atau memegang sendoknya? Kadang dibantu juga sama anak saya. Sekarang dibantu, tapi kuat nggak kalau Ibu pegang? Kuat, Masih kuat ya, tapi walaupun lemes ya? kadang dibantu. Oke Ibu kan tadi ngomong lelah ya, itu mengganggu pikiran Ibu nggak sih Bu? Bu, gitu nggak? Mengganggu ya. Terus kalau Ibu lagi melakukan kegiatan kayak misalkan makan atau minum gitu ya, terus Ibu tuh suka tiba-tiba pusing nggak sih Bu? Kayak linglung, kayak selanjutnya mau harus ngelakuin apa ya gitu. Kadang-kadang Contohnya habis makan saya lupa. Oke Ibu, untuk keluhan Ibu ini kita punya terapi. Yang mana terapi ini namanya terapi acupressure, dan ini berguna membantu untuk kelelahannya Ibu. Yang mana nanti teknik acupressure ini itu adalah teknik untuk menekan di titik-titik tertentu. Ya, untuk kelelahan ini ada 2 titik yang bisa untuk mengurangi kelelahan. Yang pertama titik di belakang tengkuk sini Ibu, tengkuk, dan juga di bawah tempurung kaki. Nah untuk lebih lanjutnya nanti sama perawat AI ya untuk bagaimana caranya, terus bagaimana titik yang benarnya, bagaimana yang efektifnya. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Kalau untuk terapi acupressure itu kan pertama dikasih ke ibunya dulu nih ya, Iya. sama perawatnya. Terus selanjutnya itu gimana ya sus? Itu apakah keluarganya bisa melakukan di rumah atau memang kita harus ke fisioterapi dulu gitu? Atau diajarin? Ah. Oke, untuk itu pasti akan diajarin bagaimana caranya nanti. Biasanya sama nurse AI akan dikasih kesempatan untuk keluarga untuk mencobanya gitu. Jadi tahu bagaimana yang benarnya, terus bagaimana posisi yang tepatnya, seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Untuk teknik itu baiknya dilakuin itu dalam waktu berapa menit ya sus? Dan dalam waktu seminggu misalnya berapa kali atau mungkin gimana gitu?
Oke Bu, untuk efektivitasnya itu teknik acupressure ini bagus dilakukan selama 3 kali dalam 1 minggu. Iya betul. Dan itu dilakuinnya bisa selama 10 menit. Jadi ditekan-tekan terus selama 10 menit seperti itu Ibu. Iya. Untuk selanjutnya mungkin bisa langsung ke Nurse Ai ya untuk prakteknya bagaimana, terus nanti mencoba bagaimana caranya. Gitu. Oke, mari saya tunjukkan. Baik, sesuai tadi yang sudah diarahkan oleh perawat Dinsa, jadi saya Nurse Ali yang akan memberikan terapi acupressure kepada Ibu. Untuk alat dan bahannya ini yang utama adalah menggunakan minyak zaitun. Untuk sarung tangan ini opsional, bisa digunakan bisa tidak. Kalau untuk di rumah tidak digunakan juga nggak apa-apa. Terus ada hand sanitizer untuk cuci tangan. Ya, untuk yang pertama saya cuci tangan dahulu. Dan selanjutnya memberikan minyak kepada area yang akan dilakukan penekanan, yaitu pada leher dan pada lutut. Ya, untuk bagiannya juga bisa sembari memperhatikan ya untuk titik-titiknya agar bisa dilakukan di rumah. Nanti bisa gantian untuk demonstrasikan atau mengulangi yang sudah saya ajarkan nanti. Bisa diletakkan minyaknya pada titik yang akan diberikan acupressure. Daerah sini diletakkan dulu minyaknya, lalu dilakukan penekanan menggunakan jempol selama 3 menit. Dengan juga dikombinasikan ke gerakan memutar. Untuk penekanannya ini bisa sampai si pasien mengeluh sedikit sakit. Karena jika sudah sampai sakit berarti kita sudah menyentuh saraf yang akan kita tuju. Ya, untuk titik selanjutnya yaitu ST36. Tuangkan minyaknya. Untuk letaknya ini berada di bawah tempurung lutut. Tempurung lutut lalu ada di sebelah kirinya sedikit, tuh di sebelah sini. Ini diletakkan dulu minyaknya lalu dilakukan sama penekanan juga. Tuh selama 3 menit kurang lebih. Bisa juga dikombinasikan dengan gerakan memutar. Ya, untuk keluarganya tadi sudah memakan yang sudah saya jelaskan titik-titiknya. Ya, untuk titik penekanannya itu di mana aja? Kalau di belakang itu tempurung, kalau di kaki itu tempurung lutut. Oh ya, tuh. Untuk penekanannya itu selama berapa menit? Nggak salah 10 menit. Untuk 10 menit itu keseluruhannya. Nah, untuk per titiknya itu berapa menit? 3 menit. 3 menit. Tuh ya. Iya, sudah betul ya jawaban dari keluarga tadi. Untuk acupressure ini bisa dilakukan juga di rumah. Kan alatnya tadi, utamanya alatnya tuh cuma minyak zaitun ya, bisa dilakukan di rumah. Ada pertanyaan dari keluarga atau dari ibu? Nggak ada sus, dari saya cukup. Cukup ya. Bisa saya tinggal ya, nanti setelah ini ada evaluasi dari Nurse Adinda. Oke Ibu, tadi sudah dilakukan ya tindakannya ya. Jadi dipijit bagian mana aja sama Nurse Ai? Belakang leher, Iya, bawah lutut. bawah lutut ya. Oke, setelah dilakukan itu apakah Ibu masih merasa lemah atau lelah? Atau lelahnya itu udah berkurang sedikit atau bagaimana? Iya, lelahnya udah berkurang. Oke, kelihatan sih dari muka Ibu ya, udah agak segeran. Oke, setelah ini
Kira-kira kuat nggak kalau misalkan melakukan aktivitas sehari-hari? Semoga kuat ya, nanti kan kakaknya juga diajarin sama anak-anak, lakuin juga sama anak-anak. Oke, coba Ibu dorong tangan saya. Oke, coba tahan tangan saya. Oke, coba tahan tangan saya. Oke, aduh, bagus juga ini Ibu ya. Oke, untuk sekarang nih fisik Ibu masih merasa lelah atau bagaimana Mbak? Udah berkurang. Berkurang ya. Terus untuk melakukan kegiatannya nih sekarang yang Ibu rasakan, apakah Ibu merasa malas atau tidak? Aku lebih semangat. Lebih semangat ya, jadi ada impactnya ya dari pijitan itu ya. Oke, coba Ibu pindahin, tukar posisi ini, bisa nggak Ibu? Oke, berarti Ibu sudah berkonsentrasi ya dengan penuh. Oke Ibu, mungkin cukup untuk pertemuan kita kali ini. Untuk keluarganya jangan lupa untuk diterapkan ke ibunya atau enggak siapapun itu yang mengalami kelemahan atau kelelahan secara fisik gitu. Itu bisa dilakukan pemijatan itu untuk mengurangi kelemahannya. Nah, kan untuk sekarang ibunya lagi lemah, jangan lupa untuk bantu dipijat-pijat setiap harinya, seperti itu ya. Oke, yang mau ditanyakan? Nggak ada sih. Oke, nggak ada ya. Semoga ini juga sehat, keluarganya juga tetap sabar untuk menjalani kehidupan ya. Oke, mari ya.